kemauan dan angan-angan manusia yang berjalan ini terus dengan ketamaannya, mau ini, sampai lupa menghargai waktu. Padahal kemauan yang mereka mau di dunia ini sangatlah sebentar dan sementara. Akhirat di hadapan kita, wahai penduduk dunia, akhirat yang abadi menunggu kita, dan pasti datang waktunya. Pasti datang kita bertemu dengan kehidupan akhirat. Bagaimana kita tidak mau memikirkannya? Bagaimana bisa kita tidak ada memikirkan akhirat? Tidak mungkin. Karena yang akan kita hadapi di kehidupan ini bukan hayalan. Keinginanmu, hayalanmu mungkin kau dapatkan dan mungkin tidak. Akan tetapi akhirat yang abadi ini menunggumu. Walaupun kau tidak hayali, dia akan datang dan akan menjemput kehidupan kita satu persatu. Kita akan dipanggil sama Allah. Kehidupan yang satu harinya ka-khamsina alfa sanah, seperti 50.000 tahun kita hidup di sini. Orang masuk neraka atau hidup susah di sana satu hari saja tidak enak, karena panjangnya waktu yang ada di hari tersebut. Apakah itu satu hari kita tinggal? Selama-lamanya. Dan cuma orang yang melihat dan mengetahui arti waktu yang sementara ini saja yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang abadi tersebut. Orang yang tahu bahwasanya amalan dia di dunia yang sebentar ini akan menjadikan dia senang selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Begitu juga kalau dia lupa, kalau dia mengikuti nafsu, kalau dia lalai, kalau dia terlena tidak kelihatan jalan akhirat, terlena tidak pernah terfikirkan untuk akhirat, terlena sehingga ketakutan dengan kesusahan dunia, tidak pernah takut sama kesusahan akhirat. Tidak tahu dia kesusahan akhirat, tahu cerita kubur, tahu ini, tapi tidak takut. Ini orang sudah terlena dengan keinginan nafsu di dunia. Bukan keinginan, diminta tanggung jawab. Orang yang percaya sama Allah, dia akan jalan di kehidupan dengan keyakinan bahwa bala, rezeki, maut, jodoh di tangan Allah. Tidak bisa dipaksa. Ikuti saja alir dan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau kita melawan arus, memakai nafsu, maka akan terlupakanlah kehidupan akhirat. Karena misinya syaitan. Syaitan ini menakut-nakuti manusia. Yu'idukumul faqra, menjanjikan bahwa kalian akan fakir. Untuk apa? Untuk supaya kita lupa dengan kefakiran akhirat. Untuk kita lupa dengan keterlantaran kita di akhirat. Ada dengan nikmat, ada dengan kesusahan mereka menggoda. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari godaan syaitan, dari segala perjalanan kehidupan ini. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari memberikan satu pelajaran, memberikan satu didikan, supaya di akal kita ini dipenuhi sudah dengan cahaya ilmu. Kalau akal kita ada ilmu, hati kita wahai perantau di dunia yang sementara ini ada cahaya ilmu, maka nafsu ini tidak bisa masuk ke akal kita. Rayuan-rayuan nafsu tidak bisa masuk ke pikiran kita. Rayuan-rayuan kehidupan ini tidak bisa masuk ke prinsip kita. Kenapa? Di akalnya sudah ada cahaya ilmu. Di akalnya sudah ada cahaya keyakinan, ilmu yang dibawa
ketika di hatinya sudah memuliakan waktu yang dia hadapi, maka dia tidak akan sia-siakan waktu itu untuk bermain. Maka dia tidak akan sia-siakan waktu yang sebentar, yang harganya mahal, untuk sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Orang ini sudah kenal dengan waktu. Dulu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW, kalau sudah sholat subuh, sebelum sholat subuh dia sudah ada di Masjid Nabawi. Sampailah adzan subuh. Setelah subuh mereka sholat subuh berjamaah. Abdullah bin Abbas duduk sampai terbit matahari, sholat isyraq, sholat duha, sehingga diikuti jejak ini oleh para ulama di zaman sekarang ini. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Mulai di depan rumahnya ada yang memanggil, yang mau belajar ilmu bahasa Arab silahkan masuk ke rumahnya Abdullah bin Abbas. Ilmu Quran dijelaskan sama Abdullah bin Abbas. Masalah kapan turun ayat tersebut, masalah sebab turun ayat tersebut, masalah isi ayat tersebut, tafsirnya. Setelah selesai, mulai ada panggilan lagi di depan. Yang mau belajar ilmu fikih silahkan untuk masuk ke rumahnya Abdullah bin Abbas. Udah tadi keluar, ini masuk rombongan lagi. Yang mau belajar ilmu adab silahkan masuk. Sampai waktu zuhur sibuk dengan ibadah, sibuk satu bab saja kayak 1000 rakaat. Bagaimana setiap ilmu berapa ribu rakaat yang dia lakukan setiap hari. Sampai masuk waktu zuhur mereka berbondong sholat zuhur, berbondong-bondong sholat zuhur di masjid Nabawi. Para ulama mengatakan tempat duduk inilah yang kami banggakan di Arab juga, di negeri Madinah ini yang kami banggakan tempat duduk seperti ini. Namun sekarang orang bangga duduk di kafe. Orang dulu duduknya di mana? Majelis taklim. Itu tempat mereka mendapatkan kunci surga. Di majelis taklim ini kita dapat kunci surga. Ya Allah, Rasulullah bilang kalau tahu apa yang dibagikan oleh Allah di majelis taklim ini, orang yang punya dua imaratin, mempunyai bangunan akan meninggalkan bangunan, yang mempunyai pasar akan meninggalkan pasarnya, dan mereka berani walaupun datang dalam keadaan merangkak. Hari ini kita ketemu dan sebentar di waktu yang dalam. Dunia ini sebentar masalahnya. Sebentar kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat hasilnya di akhirat.